Allahu Akbar. Ya kemarin sidangnya NM, yang NN bersaksi ke Mail, Mail bersaksi ke NM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayang. Karawang hadir, hai Karawang, siang bun tesa siang sayang. Tante masak apa hari ini? Aduh nggak masak. Jadi hasil gimana sidangnya? Cantik banget bun, plus kayak semangka. Cucok bunda, bun tanggapan musuh di pengadilan dong. Tanggapan rusuh di pengadilan minggu depan itu bebas, amin. Ya kalau rusuh itu di persidangan Niki itu sudah setiap ada aja kejadiannya. Kalau enggak JSPU yang rusuh, kalau enggak pendukung yang rusuh, ini yang rusuh kayaknya ada penyusup. Jadi kayak kalau enggak, ya berhati-hati juga sih ke depannya Niki ya, karena kita lihat ada penyusup yang ternyata udah memperhatikan Niki dari waktu Niki keluar mau menuju ke ruang persidangan. Kita agak ngeri-ngeri juga, jadi ini juga buat Niki biar pengamanan juga makin ketat ya untuk menuju ke mobil tahanan. Takutnya ada orang yang mengincar, kita nggak ngerti maksudnya apa, karena kan kalau keluar dari persidangan mau menuju ke mobil tahanan itu ya, itu udah nggak bisa terkontrol. Petugas ada beberapa diiringin gitu, itu ada yang nyusup itu kita udah nggak tahu lagi yang mana teman, yang mana lawan, yang mana wartawan, yang mana penyusup. Jadi agak riskan juga, terutama kalau menurut aku sih mengenai keselamatannya NM sendiri. Takutnya amit-amit nauzubillah, takutnya ya gitu loh. Apalagi jika ada tanda-tanda kemenangan, wah udah harus lebih hati-hati lagi, harus pengawalan ketat kanan kiri kalau bisa. Jangan diberondong-berondong. Kalau biasanya kan lah jalan tuh kanan kiri ada pengawalan, kan yang berondong banyak banget tuh, kita nggak ngerti. Rekan-rekan wartawan kita tahu banyak, tapi kita nggak ngerti nih. Takutnya gue penyusup yang sakit hati sama Niki ini nyusup di rekan-rekan wartawan gitu, atau sepertinya pengunjung. Padahal ini ya itu aku agak khawatirin sekarang adalah insya Allah belum jangan sampai ya, tentang keselamatannya Niki yang aku khawatirkan. Takutnya ada yang cowel, ada yang nyubit, ada yang gampar, karena sudah nyaru kebanyakannya. Kita udah nggak ngerti lagi yang mana wartawan, yang mana pengunjung, yang mana penyusup, mana teman. Apa putusan kemarin, Mbak? Keputusan kemarin ya minggu depan ada saksi lagi gitu. Nah, pas kelihatan lagi sibuk proyek baru. Biasa saya inget nggak kemarin minggu lalu aku ada ngumumin aku sekarang jadi buyernya batu bara. Ya, Nepos sama enong-enongnya berasa juga mau main batu bara, say. Kebanyakan saksi iya, karena kenapa? Kebanyakan saksi itu mereka kan berusaha untuk sebanyak-banyaknya saksi supaya apa? Supaya Niki ini sama Mail ini semakin berat kasusnya, semakin gelagapan, semakin istilahnya kalau bertubi-tubi gimana sih dengan orang yang hanya 1-2 menghajar kita, tapi dengan yang bertubi-tubi kan kita agak keliengan. Itu tuh masuk mereka begitu. Kak Tessa katanya yang tipu, kayak di mana kabarnya lagi yang tipu Indonesia itu kan? Kak Tessa katanya NM tipu 4M. Iya kan aku bilang NM itu misalnya
pelapor ruginya kan hanya satu orang. Gimana dia yang katanya NM dia menjual barang overclaim, diduga barang overclaim kata NM. Gimana dia yang merugikan muka banyak masyarakat Indonesia? Itu kan dari awal-awal dulu aku bilang NM merugikan satu orang kalau dia merasa rugi. Nah dia sendiri merugikan berapa orang? Banyak, puluhan ribu, jutaan, mungkin jutaan masyarakat Indonesia yang memakai krim yang diduga overclaim. Mbak Tessa, kita omongin bisnis yuk. Iya, aku buka bisnis sekarang. Aku sudah main batu bara. Jadi aku menerima, ini aku jawab ya. Aku menerima sebentar ya batu bara kadar 4.400. Aku menerima setiap bulan bisa 1 sampai 2 tongkang, yang mana isi tongkangnya 10.000 ton. Itu ya. Kalau misalnya kalian pemilik atau ada teman kalian pemilik, aku nggak mau berhubungan sama banyak orang ya. Pemilik atau kalian menghubungin pemilik, kalian boleh hubungin aku. Itu lagi nih nepos nimbrung supaya terkenal biasa, saya pengen jadi Ertong. Halo Mehmet Tessa, salam satu dari Surabaya. Nepos alis retak inisial yang sudah paten ya Bu. Aduh, nepos itu lucu ya. Jangan bilang gue yang lucu, dia yang lucu. Ya, alis retak-retak pakai wawancara, pakai klarifikasi. Ya Allah, nih alis sini. Ya itulah nepos si alis retak. Sebut saja namanya nepos si alis retak. Palembang, makasih. Coba skincare-nya Kak, kayaknya awet muda. Terus iya, Mi itu kenapa hidung si leci itu adalah tanda-tanda bahwa dia tidak sama dengan kita, karena dia berarti kan kalau kita kan lubang hidung hanya 2, kalau dia 3 berarti dia nggak sejenis sama kita, say. Lu ya, ilah. Mbak Tessa, kapan sidang lagi? Sidang lagi Kamis depan. Dan Kamis depan itu adalah menghadirkan lagi saksi ya tetap lagi saksi ahli gitu. Gue nggak ngerti saksi ahli apa, saksi ahli nggak apa, yang penting bukan saksi ahli nujum. Lubang hidung 3 juga dipatenkan saya, karena dia bukan sesama kita, jadi kita patenkan lubang hidung 3. Padahal tanpa NM kita tidak akan tahu siapa manusia, itulah ya. Makanya gue bilang kita ngebela orang belum tentu kita itu dibela sama orang. Justru sekarang itu kita yang bela orang, kita yang bonyok. Gitu. Jadi kadang-kadang aku gini ya. Aku kasihan lihat Niki ya, satu. Dia berniat baik untuk memberitahu kepada netizen, kepada pembeli, kepada kasihan duit lu sudah banyak-banyak habis, tapi yang lu beli adalah barang-barang yang diduga overclaim ya kan. Tapi dibenerin ya men, ini jadi beli ya, ini nih overclaim, tapi ternyata pemiliknya itu pasti tidak senang karena NM membuka ininya kan, membuka kesalahannya kan. Mana ada orang yang dibuka kesalahannya senang? Nggak ada hari gini. Orang dibuka kesalahannya senang, terima kasih. Kalau ada orang terima kasih ya, aku dibuka kesalahan aku, dia memperbaiki diri, itu hampir tidak ada. Cuma Buntes yang kasih inisial bikin ngakak terus. Dia mereka juga bikin ngakak kita, masa kita nggak bikin ngakak dia? Setiap ada kasus pasti ada FS pun ya biasa. Lalu lalang, namanya lalu lalang itu di mana ada duta di situ ada dia, di mana ada bisa dimarkiusin situ ada dia. Udah biasa itu, saya namanya juga rezekinya di situ. Kayak kita aja lah, rezeki kita di mana pasti kita ada, begitu kan? Logikanya gitu, di mana ada rezeki situ ada dia. Halo, Juli, Lesbiola, siapa lagi Bun ya? Lihat aja ininya, say. Ini orang-orangnya. Aku ngomongin
global ya, global. Aku nggak nyebutin satu inisial atau apa. Aku sebut global ya. Global jika ada ciri-ciri ya, ciri-ciri ya. Tapi nanti kena nggak di sini ya? Ntar aja ciri-cirinya di IG aja sih, ntar kena lagi say. Di IG aja ya, ciri-ciri. Ada apa ya? Bisa lah kalian tahu lah ciri-cirinya lah. Ntar lab igoy aja say, lab igoy. Jangan di sini, nanti kalian bingung lagi akun aku hilang. Ica ketawa, iya. Assalamualaikum Buntes, main ke Kendari insya Allah, Kendari. Assalamualaikum Bun, kapan Ami bebas? Mungkin persidangan, mungkin ya. Persidangan itu sekitar 5 atau 6 kali lagi. Mungkin ya. Paling sekitar sebulanan setengah kali ya. Mungkin kalian doain aja segera selesai. Dan aku kemarin tuh senangnya adalah Mail itu ternyata persahabatannya dengan Nikita begitu kuatnya, dan begitu mereka saling mendukung, dan begitu mereka walaupun mau dipecah belah dengan kubu sebelah, dengan geng sirkus mau dipecah belah, tapi mereka semakin kuat, semakin erat, dan Mail tidak termakan bahwa hanya dia yang mau dibebaskan. Secara Nikita mau dipurukin, hanya Mail yang mau diangkat, tapi Mail tidak terpengaruh. Itu keren sih gue lihat kesaksian kemarin dari Mail dan Nikita. Kamu bela NM tapi kamu nggak dianggap. Sayang, aku bukan bela NM karena ini, bukan ya. Beda sama geng sebelah, bela-bela karena ini. Kalau aku enggak, aku bela karena hati. Tidak mengharap ini, tidak mengharap dianggap, tidak mengharap apapun. Namanya orang membela sama hati. Kan dari dulu aku bilang aku tuh membela NM dari hati, karena aku merasa aku sudah tidak baikan sama dia 6 tahun. Ya, aku menebus kesalahan aku untuk saatnya aku ini berdiri untuk menjadi pembelanya NM, karena 6 tahun aku tidak omongan sama NM, dan NM aku duga dikriminalisasi oleh banyak orang. Betul Bun, iya keren banget. Iya, jadi kalian nggak usah bilang kamu nggak dianggap, kamu nggak dibayar, kamu nggak dianggap. Nggak. Emang kalian bela-bela semua sekali datang 25 jeti, lubang hidung 3 terima 25 jeti hari pertama itu, kan gue tahu gitu loh. Gue nggak begitu. Yang di Nikita Mirzani rata-rata tidak ada yang, saya jelaskan sekali lagi ya. Pendukung Nikita Mirzani, kekuatan Nikita Mirzani ada di masyarakat atau di netizen. Tidak ada yang minta bayaran sekali datang berapa, sekali bersuara berapa, sekali bikin VT berapa, nggak ada. Di Nikita Mirzani itu nggak ada, nothing. Memang betul tidak dibayar Bun. Wallahi, saya tidak dibayar dan saya tidak pernah mengharap bayar dari NM. Dan kalian tahu, kalau NM datang, saya hanya cuma mau melihat dari jauh saja. Saya tidak pernah mau merapat ke depan untuk ini, enggak. Saya cukup awal-awal saya merapat ke depan, cukup awal-awal Nikita menyapa saya, Nikita bersalaman sama saya, Nikita membilang terima kasih sama saya, itu cukup buat saya. Berarti Nikita sudah baikan sama saya. Tidak harus setiap persidangan saya maju ke depan, gak pernah saya lakukan. Kalian bisa lihat mungkin di kamera wartawan atau di kamera di mana, saya duduk paling depan, iya, karena saya mau mendengar apa ini. Tapi begitu nanti Nikita sudah menyapa, saya mundur, saya menghilang. Biarkanlah Nikita menyapa lainnya. Tidak harus dia setiap persidangan membilang terima kasih ke saya, karena saya juga tidak berbuat apa-apa kepada dia. Tuh ya, bukan saya nggak dianggap, nggak apa-apa. Memang saya bukan berteman sama dia. Kalian bisa lihat lah di kamera wartawan, pernah saya begitu Nikita dulu awal, iya, karena saya memastikan Nikita baik sama saya, kami sudah baikan, saya memastikan itu aja. Tapi sekarang tidak pernah saya selama persidangan saya, begitu Nikita mau menyapa kita, saya mundur, biarin dah dia menyapa yang lain, nggak perlu harus ke saya bilang terima kasih. Karena tiga kali awal persidangan bilang terima kasih ke saya,
bercanda sama saya cukup buat saya. Saya nggak minta diaku juga sama Nikita. Karena saya sudah melihat, saya sebenarnya kasihan melihat dia. Dia seorang perempuan, seorang wanita yang tidak mempunyai kakak kandung, kakak perempuan ya, tidak mempunyai kakak perempuan, tidak mempunyai, aduh nangis deh gue, tidak mempunyai seorang ibu yang tempat dia bisa berlindung. Dia nggak punya itu saya iba sama dia. Tar dulu ya saya. Tar dulu. Saya iba sama dia. Tar dulu. Ya. Kita ngomong lain aja lah. Pokoknya saya dari hati saya gitu. Aku tetap support Nikita. Iya, kita support dia. Bagaimanapun juga dia butuh support kita, yang mana dia tidak mempunyai seorang kakak perempuan, tidak mempunyai ibu yang biasa kalau kita ada masalah biasanya ibu kita yang tempat kita bersandar, ibu kita yang tempat kita mencurahkan semua. Dia nggak punya. Kita lihat dia hanya tegar, tapi ketegarannya dia kita tahu hanya ketegaran yang dia tunjukkan bahwa supaya kalian tidak resah kepada keadaan dia, tapi kita tahu sebenarnya dia tidak setegar itu. Bagaimanapun kita tahu dia tidak setegar itu, tapi dia tunjukkan kepada kita dia pura-pura tegar supaya kalian juga tahu kalau dia itu kuat. Gak ada perempuan sekuat apapun, pasti kita butuh. Sampai ke rumah kita butuh satu. Kalau gak suami, kalau gak ibu, kalau gak kakak yang tempat kita curahkan kesedihan kita. Gitu saya. Aku kasihan, iya betul. Ya semakin kesini semakin ini. Oke. Saya penjilat. Kalau saya penjilat di ruang persidangan, saya di ruang persidangan saya bisa menjilat Ami, tapi saya nggak lakukan. Saya di sini Ami nggak pernah ngelihat juga. Ngapain saya harus menjilat dia? Dia nggak pernah lihat juga. Kalau saya mau jilat di ruang persidangan, saya menjilat dia. Di ruangan persidangan dia lihat nyata, di situ saya menjilat dia, nggak perlu di live. Di live dia nggak ngelihat sayang. Buat apa? Saya mau tanya sama kamu deh yang kamu ngomong penjilat. Jika kamu ngomong pakai hati kamu ada nggak rasa iba, rasa kasihan, rasa gimana, ada nggak? Kalau nggak ada, tanya hati kamu sayang. Hati kamu mungkin sama seperti aku 6 tahun lalu. Hati aku penuh dengan penyakit hati gitu sayang ya. Kau tengoklah tuh. Oh ya, saya tengok muka saya, alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah muka saya masih seperti yang dilahirkan seperti mama saya, yang dilahirkan seperti bayi dari mama saya, karena saya tidak pernah mengubah muka saya. Itu yang saya lihat. Kalau kamu suruh lihat muka saya berproses dari bayi, dewasa, menjelang umur dewasa, ya. Dan saya itu melihat muka saya, ya. Karena saya belum pernah merubah muka saya. Jadi kalian gak usah ajarin melihat muka saya. Dari dulu saya melihat muka saya. Karena Bunda Tessa sedang buang penyakit hatinya. Alhamdulillah, insya Allah ya saya. Saya bilang saya tidak baik-baik saja, tapi saya pengen. Ya ada dong orang yang pengen. Oh yaudahlah, gue udah lama banget berantem sama dia. Kalian ada nggak titik begitu? Kalian merasa gue udah lama banget loh sama dia tuh nggak baikan. Masa sih gue nggak ada sih sedikit memandang? Pas ada kan? Di saat itulah saya ada di sini. Saya merasa sudah terlalu lama saya berantem, saya tidak baikan. Di sini saat ini saya, apalagi Niki dalam kesusahan. Kalau Niki dalam bahagia, saya mungkin tidak akan merapat ke Niki. Kalau dia dalam bahagia, karena saya pikir dia oke, dia udah fine aja, dia nggak butuh orang. Tapi di saat dia susah, saya di situ datang untuk bersuara tanpa diketahui oleh Niki. Tapi ternyata Niki juga tahu nggak masalah, gitu.
Bukan di saat senang saya samperin dia, di saat dia susah saya baru samperin dia. Karena saya menebus kesalahan saya. Oke ya, udah ya, selesai ya kayak gitu ya, nggak usah diungkit-ungkit lagi, masa-masa lalu nggak usah diungkit-ungkit, oke? Makasih Bun, ya. Sister Hong, oh ya, Sister Hong mana tadi? Sister Hong kemarin ada salah satu teman saya yang memoto Sister Hong, dia langsung tunjuk dan dia langsung ngomong, jangan di muka saya, jangan, dia gitu, muka saya jangan difoto ya, muka saya jangan difoto, jangan diedarin di TikTok. Dia ngomong gitu ke teman saya. Berarti dia juga merasa bahwa tidak nyaman menjadi orang yang tidak baik-baik saja. Dia tidak mau difoto. Dia datengin loh teman saya, dia tunjuk loh teman saya, jangan foto muka saya ya, jangan diedarin di TikTok gitu. Dia ngomong ke teman saya. Karena di luar teman saya foto dia dan dia tunjuk dan dia datengin. Nah, Sister Ong juga udah merasa bahwa memoto-moto muka orang nggak boleh. Bagaimana dia memoto muka Nikita Mirzani kemarin, kan harusnya juga nggak boleh. Jadi sekarang dia juga sudah menyadari. Terus gimana dengan perasaan RG? Apa kamu nggak iba? Oke, sekarang saya tanya. RG, dia katanya dia katanya dia istilahnya disakiti sama Nikita, satu orang ya. Dan setelah dibuka oleh Nikita, kita tahu berapa kali Nikita sebut overclaim, oversize, over harga juga. Nah, dia ada iba nggak dengan masyarakat yang membeli produknya yang segitu banyak, yang ternyata yang seperti dilihatin Nikita ditempel, ada ditempel ininya, yang itu merasa iba nggak dengan masyarakat yang membeli? Belum tentu duitnya ini loh, mungkin juga duitnya dia nggak makan gara-gara beli krim dia iba nggak? Coba kalau dia iba ke situ, berapa orang yang diibai? Ada berapa ribu atau berapa ratus ribu orang yang membeli krimnya dia yang diduga bermasalah itu oleh Nikita Mirzani? Iba nggak dia? Ada nggak rasa ibanya? Gitu, jangan tanya ibanya orang ya. Kalau saya tidak mengenal dia, kalau saya mengenal Nikita Mirzani, saya iba, saya juga iba lihat anak-anaknya karena saya tahu dia penderitaan dia seorang diri untuk berjuang mencari nafkah buat anak-anaknya. Kenapa saya harus iba orang? Orang juga nggak pernah mengenal saya, kenapa harus saya mengenal dia? Nggak perlu gitu. Jadi kamu tanya untuk diri kamu sendiri ya, seberapa iba dia dengan orang yang membeli krimnya, yang diduga sama Nikita Mirzani, yang didapetin sama Nikita Mirzani krimnya itu bermasalah. Coba ibanya gimana? Nggak usah mengharapkan iba-ibanya orang. Yang paling parah ada jarum suntik, iya tuh Rana Rani. Kenapa Jess PU kemarin ini loh, Mail itu aku lihat tuh si keren ya, karena gini loh, seorang Jess PU itu nih ya, Jess PU itu bukan hanya jaksa untuk Pak Nikita dan Mail, salah kalian, itu adalah jaksa milik kita, milik masyarakat, itu jaksa kita, itu keterwakilan kita, jaksa-jaksa kita. Jangan kalian melihat sekarang dia berhadapan sama Nikita Mirzani, kalian merasa oh dia jaksanya Nikita. Enggak, dia jaksanya kita. Amin nauzubillah min dzalik, ada apa-apa, dialah yang menjadi jaksanya kalian ya. Jadi kalian juga harus peduli jika seorang anggota JSPU melakukan seperti menye-menye, mengeledekin terdakwa, moto-moto terdakwa, memaksa-maksa terdakwa. Oke, sekarang terjadi di Nikita Mirzani. Bagaimana jika terjadi besok dengan dirimu atau keluargamu atau saudaramu? Karena dia bertugas sampai umur 65 tahun. Ya, dia tingkatannya madya. Madya itu bertugas sampai 65 tahun. Gimana jika JSPU itu kelak ada di kamu atau di keluarga kamu? Coba gimana? Bunda berapa kali sidang lagi Kak Niki baru vonis? Kayaknya sekitar 5 atau 6 kali lagi deh kayaknya. Kalau aku lihat tidak ada lagi penambahan saksi-saksi ya. Nah, ini saksi-saksi ini kan aku bingung ya, kayak saksi dari Nafapak dihadirin 2 orang.
itu kan kayak 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 ini loh. Kayak ada kayak kemarin tuh pihak Nafafak bersaksi. Jadi kayak gini loh. Oh, yang minggu kemarin kan Nafafak kayaknya dia di atas angin tuh, Niki di atas angin, kita hadirin lagi ini. Jadi pihak yang sama aja bisa dihadirin 2 kali loh. Itu kelihatan banget kalau memang mau dihabisi Niki ini. Gitu loh. Para ahli hukum sudah angkat bicara, sah-sah aja. Anda ini bukan siapa-apa, cuman penjual online. Hah? Ngomong sama siapa dia? Aduh, saya di Malaysia Bu, gimana bisa bebas nggak? Siapa pula yang kedekatan? Kak Tessa, balik Kak aja gimana? Hai Kak Tessa, balik Kak aja semua kita. Hai Cika, hai Cica. Sayang, kita kalau sudah masuk di ruang persidangan ini kita mengharap dari kejujuran, dari mukjizat, dari kehokian dari Nikita dan Mail bisa bebas karena sudah di persidangan. Jadi kita berharap itu, karena yang namanya orang di persidangan di mana juga ada jaksa penuntut, itu dia pasti tidak akan membiarkan orang yang dituntutnya untuk merasakan kebebasan. Jadi situ kita berdoa, di situ kita pasang strategi apa supaya bisa Nikita dan Mail bebas dari tuntutan jaksa. Makasih. Kemarin jadi saksi adalah Nafafak. Nafafak itu yang kolektif, yang jika gini loh, kolektif itu jika kalau dari ini ya, dari perumahan ya, jika ada klien customer yang bermasalah dengan pembayaran, berarti dia berhadapan dengan kolektif itu gitu. Jadi makanya ditanya sama Bang Pahmi, emang nih kita pernah nunggak? Katanya nggak pernah. Emang nih kita pernah tidak bayar? Katanya tidak pernah. Loh, kalau tidak pernah ngapain kamu di sini kan gitu, kata Bang Pahmi kan waktu di persidangan kemarin kan. Terus alasannya dia, oh iya karena memang sini kita nggak pernah nunggak lah pembayaran. Tapi uang yang sudah disetorkan ditarik kembali oleh pihak aparat yang 2M sama 1,4M, 3,4M. Jadi dia merasa karena uang yang dibayarkan di Nafafak itu 3,4M diambil lagi, ditarik lagi, dijadikan untuk barbuk, itulah dia bersaksi, katanya begitu. Nah aku juga gak ngerti, harusnya dicecar, harusnya juga Bang Pami makasih sudah nyecar gitu, kenapa harus datang. Menurut aku sih itu pasti yang disuruh oleh si Dalang. Aku rasa Dalang itu yang iniin. Jadi dibuka berapa kali pembayaran itu supaya untuk mempermalukan seorang Nikita Mirzani, karena seorang Nikita Mirzani merasa minggu kemarin dia merasa di atas angin. Jadi didatangkanlah itu kolektif itu dari developer untuk mempermalukan seorang Nikita Mirzani. Jadi yang dihajar di sini aku lihat bukan dari masa tahanannya aja, bukan dari penahanannya harus berat yang dihajar sama dia, juga psikisnya dia juga harus dihajar. Dia dikasih happy seminggu yang lalu dengan pihak Nafafak, tapi didatangkan lagi pihak Nafafak yang lain. Itu menurut aku sih sudah nego-negonya Dalang sih menurut gue. Di berita Nepos lagi melaporkan masalah baru Bun. Apa tak? Sekarang aku tanya, bukannya Nepos bilang gini, main sosmed ini nggak perlu lapor-lapor. Kenapa sih harus lapor-lapor? Namanya udah main sosmed. Kan ada dia ngomong begitu. Nah sekarang dia lapor lagi. Gue nggak ngerti. Dia yang mendalilkan jangan lapor-lapor kalau main sosmed. Sekarang dia yang melaporkan, kan aneh kan? Bingung. Pagi A, malam Z. Padahal dari pihak developer sudah selesai jadi saksi, ini malah datang. Iya, ini malah datang lagi. Betul-betul mau bikin malu. Yes, aku juga kemarin kaget. Aku kaget waktu dibilang dari pihak Nafafak lah.
bukannya bersaksi udah gitu loh dari pihak sana, kenapa datang lagi gitu. Oh, terus waktu dia bilang, "Oh iya saya dari ini kolektif." Aku langsung mikir, "Oh, berarti ini mau mempermalu." Aku langsung bisik, kalau ada kamera dari belakang atau dari depan kalian pasti lihat. Begitu katanya dia pihak dari Napapak, aku langsung berbisik ke samping aku. Aku bilang, "Wah, ini kayaknya mau bikin malu nih, mau bikin malu Niki," gitu. Ternyata bener kan, kalau menurut aku sih itu pasti deal-dealannya si Dalang gitu. Jadi dia nggak memberi kesempatan Niki untuk happy, Niki untuk senang. Apa sih? Lu kan sudah tahan dia, kalian udah tahan dia, kalian sudah kurung dia, kasihlah dia senang. Hanya untuk senang juga kenapa sih? Itu juga dihajar minggu depannya. Pokoknya Niki nggak boleh senang, segala macamnya dihajar. Dari badan, dari psikis semua dihajar. Tuh ya, makanya kalian juga memilih teman, hati-hati memilih teman, karena teman terbaik kita pun, teman yang kita percaya pun, teman yang terbaik kita pun bisa menjadi dalang setelah dia tidak berteman lagi kepada kita. Iya benar, keributan. Tadi aku udah bahas di awal ya soal yang keributan tadi ya. Jadi kalau kalian ketinggalan live-nya, kalian bisa lihat di YouTubers Tessa Cuap-Cuap. Aku tayangin 1 jam setelah live, aku tayangin di YouTubers Tessa Cuap-Cuap. Kita udah bahas tadi sayang. Kasihan yang udah standby, ngebahas lagi. Temen bisa jadi musuh, yes betul. Kemarin Daviana datang jadi saksi kak? Enggak. Jadi gini, nih soal Davena kan gak bersaksi kemarin. Tapi pihak dari Nikita, Bang Pahmi meminta dengan sangat-sangat meminta dengan bahasa dengan keras gitu ya, bahwa pihak Davena harus dihadirkan. Karena apa? Karena dia sudah di BAP gitu. Sebenarnya sih mereka tuh ketar-ketir juga ya dari pihak sana. Davena tuh nggak hadir karena mereka berharap Davena itu menguatkan bahwa sangkaan Nikita itu pemeras dikuatkan oleh Davena dengan cacat yang beredar. Tapi pihak dari Davena, aku nggak ngerti ya, beralasan sakit, memang dia habis melahirkan, beralasan sakit dia tidak hadir ya, sehingga mereka sebenarnya ketar-ketir, mereka berharap orang itu bersaksi gini, iya benar bahwa dia adalah pemeras karena saya aja diperas dengan menunjukkan cacatnya dan Davena menunjukkan cacat. Itu kan yang diharapkan mereka, tapi itu kan tidak terjadi dan Davenanya lagi sakit tidak datang. Jadi mungkin dihimbau juga sih, pihak NM juga nggak takut, dia menghimbau untuk datang minggu depan, dihimbau untuk Davena datang. Jadi kalian juga jangan takut untuk kalau mau Davena datang ya monggo, dihimbau kok sama pihak Nikita gitu. Jadi mereka juga ketakutan Davena nggak datang. Pihak Nikita juga menghimbau, bukan pihak Nikita seneng nggak datang, enggak, dihimbau juga karena Nikita memang pengen terang-terangan gitu loh, pengen gini loh. Kalau aku lihat gini Nikita ini orangnya, kalau di BAP itu kan berarti di belakang Nikita kan, dia BAP bercerita gitu dengan kepolisian, begini ditanya sama polisi gimana diceritain itu kan BAP gitu ya, dicerita ya. Nah Nikita sendiri pengen terang-terangan aja lu di depan gue, nggak usah di BAP-an gitu. Seorang Nikita seorang Nikitanya gue lihat dia tidak mau belakang-belakang, dia tantang tuh orang, dia tantang Daviana tuh datang. Jadi menurut gue nggak ada juga ketakutan dari Nikita. Ketakutan kalau Davena datang, enggak sayang, ditantang kok sama Nikita, suruh datang nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Justru pihak kesana yang ketakutan kalau Davena nggak datang karena merasa gini, kok nggak kompak, kelihatan kan bener yang seperti aku duga kan, ini mereka berkumpul ada beberapa, aku tidak mengatakan, tapi aku tahu siapa aja yang berkumpul untuk jujur ya, untuk saweran, untuk memberi masukan, membi-api rame-rame. Itu kan mereka berkumpul rame-rame untuk memenjarakan seorang Nikita Mirzani. Kan
dari dulu udah aku bilang, mereka berkumpul untuk memenjarakan Niki. Dan sekarang Nepos bilang kan kamu yang iniin, kamu yang ininya, kamu yang dalangnya. Jadi sekarang saling nunjuk-nunjuk, dalangnya elu, dalangnya elu, dalangnya elu, dalangnya elu, saling nunjuk gitu. Karena mereka itulah ya, berkumpulnya mereka itu beramai-ramai untuk memenjarakan seorang Nikita Mirzani. Itu yang aku bilang, itu berarti dikriminalisasi. Udah terima aja kenyataan kayak gitu. Ternyata sekarang kan buka sendiri kan lu sendiri yang BAP, lu sendiri yang kencang, lu sendiri yang telepon supaya dia dilaporkan, lu sendiri yang ikut ke kita telah sepakat. Nah, kalau bersepakat lebih dari satu orang untuk memenjarakan orang, mencari kesalahan orang, apa namanya kalau bukan dikriminalisasi? Ya kan? Untuk menghadapi seorang Nikita Mirzani itu harus berkumpul beberapa orang, harus keroyokan beberapa orang, harus ini loh. Aku yakin, duitnya pun mereka saweran nih yang penting dia masuk, ini sekian, diatur oleh dalang, ya kan. Udahlah, kayak gitu ngerti lah kita permainannya. Miss Gosong hilang gak keluar-keluar karena belum adanya transferan masuk. Kalau ada transferan baru keluar-keluar. Kalau nggak ada transferan diem. Itulah aku bilang. Kalau sudah diem berarti sudah selesai transferannya. Beda sama yang mendukung Nikita Mirzani. Tidak akan diam. Terus berkoar-koar. Karena apa? Karena meminta supaya Nikita Mirzani bebas. Nggak akan diam kita berkoar terus. Kalau di sana diam sesuai dengan isi pulsanya. Kalian perhatiin aja deh yang selama ini koar, kalian checklist. Oh ini nggak koar cung, oh ini nggak koar lagi cung, oh ini nggak koar lagi. Itu berarti sudah selesai masa pembayarannya. Udah nggak diperpanjang masa pembayarannya, say. Udah selesai masa pembayarannya, say. Yang masih belum selesai masa pembayarannya hidung 3. Itu masih di top up terus pembayarannya, masih di top up. Hidung 3 masih di top up itu. Yang lain sudah selesai, masing-masing menghilang. Beda sama yang mendukung Niki, akan terus bersuara karena kita tidak ada limit. Kita tidak ada yang diharap. Kita semua pakai hati, tidak ada yang diharap, saya. Habis kontrak iya. Hidung 3 ya. Iya. Nanti mereka akan di top up lagi, diisi ulang lagi jika ada yang bersaksi dari kumpulannya mereka. Perhatiin aku ngomong. Dari kumpulannya mereka bersaksi baru mereka top up lagi. Tapi kalau kumpulan di sini adalah orang-orang yang kita duga adalah mengkriminalisasi ini kita. Kumpulannya bersaksi mereka pasti top up dan banyak yang bersuara. Tapi kalau kumpulannya nggak bersaksi, kalau cuma saksi ahli, itu tidak akan di top up karena udah kehabisan duit juga. Itu gampang aku baca, say. Gak perlu diomongin, gak perlu gampang aku baca. Aku nggak ngerti ya. Aku gak tahu ya, ini maaf ya. Karena kan ini cerita ya. Misowa aku tuh kan di Intel ya. Jadi mungkin yang namanya istri, apalagi aku sudah belasan tahun, pasti ada sedikit-sedikit jiwa intelnya kan. Karena kita sehari-hari dididik sama itu gue rasa. Jadi kalau gue liatin, gue perhatiin, mungkin ya. Kalau dulu gue waktu belum married, gue belas aja. Tapi kalau sekarang gue lihat, oh ini kesini, ini itu mungkin ini ya. Itulah dibilang, kamu berteman sama tukang minyak wangi, kamu akan jadi wangi. Kamu berteman dengan tukang ayam, kamu akan bawa ayam. Itu gitu. Jadi aku juga memperhatiin, oh ini kesini, ini kesini. Aku ini gitu. Tapi ya alhamdulillah tepat semua. Itu mungkin ya, say.
Pendukung Niki banyak yang cerdas, alhamdulillah, makasih sayang. Yang intinya kita pakai hati sih. Kalau pakai hati itu, kalau hati yang berbicara, ada aja. Ya, JIS PU-nya yang satu itu tuh, ya si Boxy ya, oke. Kita nggak ngomong itu, nanti kena. Si Boxy ya, sebut saja namanya Boxy. Nah si Boxy itu sebenarnya tidak ada loh namanya di situ. Aku nggak ngerti apakah Bang Pami paham ataukah memang ada penggantian diomongin ke lawyer atau gimana, aku nggak tahu. Kan kita melihat yang di online. Karena aku jujur untuk menelpon Bang Pahmi pun aku tidak ada ini keberanian karena aku tahu dia lagi sibuk banget. Ada 2 kasus Niki, ada 3 malah yang dia pegang. Jadi aku juga nggak berani. Jadi aku lihat ada si Boxy ini tidak ada namanya di situ. Apakah ditembusin ke lawyernya, ke Bang Pahmi ditembusin? Ini nggak datang, yang datang si ini. Apakah ditembusin? Aku rasa mungkin ditembusin ya. Tapi kalau ditembusin harusnya di googling juga itu ada nama si Boxy. Ini si Boxy nggak ada namanya. Si Boxy ini itu yang paling, si Boxy ini yang paling ini loh, yang paling kalau mencecer ya, paling tepat tujuan. Dia sebelumnya di kasusnya Bang ini nih, Bang H dan Bang R. Dia mencecer tuh si Boxy ini. Emang bagus kalau dia mencecer. Kenapa dimasukin ke sini? Karena mungkin melihat dari cecerannya pas di kasusnya Bang H sama Bang R. Dia bagus mencecernya, makanya dia dimasukkan di kasusnya Nikita Mirjani. Gue rasa walaupun namanya nggak ada, tapi mungkin disempil-sempil kan, gue nggak ngerti dah. Di belakang RG ada tapi lalu dia yang ngatur semua. Setahu aku ya, nih kayak gini nih. Kalau untuk gini ya, kalau di angkatan-angkatan ini ya, mau dia purna, mau dia belum purna, itu kekuatannya tetap ada. Misalnya yang kamu bilang tadi ada apa ya, bintang-bintang lah, bintang-bintang kita nggak bintang-bintang lah ya. Misalnya dia sudah purna, tidak ada kekuatan, salah. Bintang-bintang mau kalau namanya di angkatan itu, mereka sudah purna pun mereka punya adik letting, punya kakak letting. Jadi mereka kuat. Tapi biasanya kalau jika benar seperti yang kamu bilang memihak, jika yang di pihaknya dia itu adalah tidak benar, biasanya sesama kakak letting, adik letting atau seleting itu biasanya saling mengingatkan karena kan mereka punya persatuan, perkumpulan gitu, mereka kuat, biasanya mengingatkan. Aku agak kurang yakin dengan yang kamu bilang itu, si Purna itu, si bintang-bintang itu memihak. Kalau tahu salah, masa memihak, berarti dia itu apa ya, tidak sesuai dengan komitmennya, berarti dia membun-bun dirinya untuk memihak yang salah. Bunda doaku untuk amin kita, amin. Bismillah, amin, lekas bebas, calon banget derajat, amin, amin. Jadi sekarang nasib kita gimana, Bun? Ya kita tunggu, masih ada persidangan lagi sayang, mungkin sekitar 5-6 kali lagi persidangan. Mudah-mudahan tidak ada lagi penambahan dari ini, dari apa? Dari JSPU. Aku pikir sudahlah, cukuplah. Mungkin minggu ini ada lagi saksi ahli. Ya udahlah. Jadi kalau ditanyain tambah lagi sampai kapan, kan kasihan juga nih, kita tidak ada kepastian. Kesel banget tuh Sister Hong, film Indah Dokumenter. Iya coba aku yang bilang dari Gang Sirkus.
Iya Henny, thank you. Ya kalau soal yang dilaporkan KPK itu pasti ditindaklanjutin. Kalau sudah diterima pasti tindak lanjutin. Memang tidak bisa secepat itu, tapi pasti ditindaklanjutin gitu. Mungkin sekitar 3 atau 4 bulanan pasti ada nanti kalian gerakan pemanggilan daripada pihak yang dilaporkan sama Nikita. Kalau kita sudah kalau sudah masuk di KPK itu dulu pernah kan teman aku pernah jadi lawyernya di KPK. Itu nggak sama kayak yang biasa-biasa loh. Masuk aja dipoto-foto, ditanyain segala macam. Sampai temanku bilang, beda ya ngelawyer sama orang yang disangkakan KPK sama yang di luar tuh beda. Jadi ya jangan dianggap enteng jika sudah KPK bergerak dengan laporan dengan rekaman yang dikirim oleh pihak Nikita. Apapun yang dipengaruhi di luar sana, mau dalang itu menggiring-giring, mau segala macam, itu bukan dia, bukan suara dia. Gini, diam aja dulu, kan ini udah masuk dana KPK, biar KPK yang bekerja, nggak perlu dalang ngasih tahu itu bukan suaranya si A, si B, si C, si D, nggak perlu dalang. Sudah masuk KPK, tenang aja Anda. Nanti Anda terlalu banyak bersuara, malah Anda yang dikirain ngapain ini orang, banyak banget kepentingannya. Nepos boro-boro mau buat Nepos klub. Dia siapa? Liverpool. Bola. Siapa Nepos, ada klub-klubnya. Ini kadang Nepos nih ngadi-ngadi deh. Nepos nih kadang-kadang suka, gue cari lagi lakban gue mana sih. Nepos nih kadang-kadang suka ngadi-ngadi deh. Mau buka klub-klub. Emang lu siapa, Pos? Aduh ya Allah. Aduh, Liga Inggris lu. Aduh udah Mami Tessa cantik on muda, makasih sayang. Nepos emang meresahkan. Dia bukan meresahkan lagi sayang, menjengkelkan. Klarifikasi nggak habis-habis, katanya sibuk, katanya pengusaha, lama-lama kelihatan nganggurnya. Pos. Liga Humas, nah Liga klarifikasi, iya emang dia siapa, ada klub-klubnya. Ya Allah, kepengen banget dianggap Sina Pos. Nepos kan Ertong, ya Allah. Astagfirullah, aku cuma bisa ngelus dada. Bentar lagi balik ke diri Nepos. Nah, pos, kata Ida. Iya, makanya gue bingung. Pengusaha hebat katanya. Ingat gak dulu, kalian lihat lagi deh pakai jas, kemana-mana jas, ngomong jas, giliran dibilangin jas hujan, sekarang jas sudah lupa. Ngomong, pengusaha, segala macam, gak ada waktu segala macam. Sekarang kelihatan banget ternyata, aduh ya Allah, pengusaha maksudnya maksudnya pengusaha itu ya, usaha ketemu sama orang untuk dimaklarin, itu pengusaha namanya. Aduh ya Allah, si Pos bisa aja si Pos, aduh. Nggak bisa kata-kata gue kalau bos Nepos ini pinter, ada aja nih ya untuk klarifikasinya. Nah, lari sini, udah kayak ini loh, udah kayak bajing loncat. Hari ini gini, tiba-tiba kan berubah, gini kayak kemarin Davena nggak datang. Kalau bisa kamu datang ya, kan kamu yang ini, kamu dalangnya, kamu kan ikut BAP, kamu yang ini, kalau bisa kamu datang gitu. Pas Davena nggak datang, ya bersyukur dia nggak datang. Harusnya kalian tuh bersyukur. Harusnya kalian itu resah kalau dia nggak datang begini. Pinter banget sih lu, Pos. Jangan sampai gue bawa lakban nih, Pos. Bajing loncat. Tuh kan, gue kalau ngomongan gue udah nyerocos, ada aja istilah gue keluar, maaf ya. Aduh
jangan dibawa buat ngerocos. Kalau ngerocos nanti ada aja jadi ditangkap dia sama netizen tuh kan tuh. Iya gitu. Tuh kan nepos ke rumah Melvina Bun tuh kan. Nah, dia menghimbau kan, menghimbau. Habis itu si ular menghimbau juga. Ular dengan bahasa-bahasanya, kita harus bertanggung jawab. Kalau kita sudah ini harus bertanggung jawab supaya kita begini-begini, nggak mempan. Nepos nyundir kan Anda dalangnya gini nggak mempan ya kan. Nah sekarang ngedatengin lah. Takut banget Bu Tessa yang dilaporin Nepos. Saya dilaporin aja nggak apa-apa. Kenapa sih hak semua warga negara Indonesia kok untuk melaporin orang? Kenapa harus takut? Hak setiap warga Indonesia untuk melaporin ya. Gak usah lu takut kalau Nepos laporin gue. Laporin aja nggak apa-apa. Emang gue nggak bisa laporin dia? Nggak usah, udah, nggak usah. Takutnya saya nggak usah ketakutan, nggak usah. Ya terserah dia mau laporin siapa, haknya dia, haknya gue juga nanti kalau balas. Aduh ya Allah. Kakak datangin Melvina mau briefing, kelihatan di airport. Iya mau datangin Melvina mau briefing. Kemarin katanya kalian tadi pagi ngomong begini, harusnya kalian itu ini katanya kalian itu harusnya resah kalau dia nggak datang, kalau Melvina nggak datang. Hai, aku tuh baru ngomongin sekarang, syukurin kalian kan dia nggak datang, kalian harusnya resah kalau dia nggak bisa gini. Nggak tahu sekarang ngejar Melvina. Bahasa lu kebalik-balik, pos. Miss Gosok udah nyungsep, bukan nyungsep sayang, nggak di top up, tidak di top up lagi, kan dia bersuara karena ini. Kalau nggak di top up ngapain dia bersuara, diamlah dia. Aduh. Ada lagi ketinggalan. Bunda terkocak dimenangkan oleh Bunda Tessa. Ya Allah, kirain ngelawak kali gue. Buzzer 5.000 mulai menyerang, nggak apa-apa sayang, 5.000 ntar kita kasih diskon dia. Kita kasih diskon jadi diskon 3.000 jadi 2.000 aja. Nggak apa-apa. Bener wadidaw. Iya, jadi itulah ya, alhamdulillahnya Niki ini punya kekuatan, orang-orang yang mendukung dia itu memakai hati, alhamdulillah gitu. Kita mendukung dia, kita memakai hati kita sehingga kita tidak mengharapkan apapun. Ya kalau kita mendukung, kita pakai hati, ya biarinlah dia, yang penting kita, Allah yang tahu kita ngedukung, kita mengerjakan mendukung orang yang benar. Gak perlu kita harus ketemu sama Niki. Gue dukung lu, gak perlu saya, gak perlu. Niki lu harus berterima kasih sama gue dukung, gak perlu. Niki gak minta didukung. Kalau kalian dukung hati silahkan. Beda sama mereka yang udah isi ulang. Kalian lihat aja dulu waktu isi ulang, waktu mau dipanggil mereka, isi ulangnya kenceng kan, semua bersuara. Kalian lihat dia bersuara semua karena diisi ulang. Karena yang di BAP itu pada bersaksi. Nah makanya isi ulang semua pada muncul, banyak kan, kalian ingetin deh, banyak banget ya, muncul semua tuh di sosmed membela. Giliran gak diisi ulang karena yang di BAP, orang-orang manusia, mereka yang di BAP sudah tidak bersaksi lagi, tidak ada isi ulang, makanya ngilang tiarap. Tuh. Tiarap. Apalagi nanti sudah tidak, nanti kalau mereka akan muncul lagi setelah yang orang-orang yang di BAP itu bersaksi, mereka akan muncul lagi. Ternyata si abu-abu juga sempat menusuk duta Intel baru di DP 10 juta. Iya kan betul. Si hidung 25 juta. Makanya maaf ya, nggak dokternya, nggak si orang Kampinanya, nggak si
cowok-cowok yang kemarinnya bikin kehebohan yang lemah gemulai, nggak semua itu semua dibeong. Dan di saat pelapor menutup keran beongannya, semua tiarap. Tiarap semuanya. 25, iya 25 dia 25 datang. Wah, dia yang masih aku lihat masih di top up. Kalau yang lain top upnya sudah menipis, sudah menipis. Karena mereka juga merasa gini, gue kan perluin lu saat gue mau bersaksi. Saat gue nggak bersaksi, gue nggak perlu lu. Makanya banyak yang roib pendukung-pendukungnya, karena yang punya BAP, yang ada orang-orang yang di BAP sudah pada bersaksi. Udah ketar-ketir. Iya, ketar-ketir, betul. Nah, betul. Pesan Bunda kasihan sama Bunda, kasihan lah. Kalau dipanggil nenek kasihan daripada dipanggil kakek, lebih kasihan saya. Kalau nenek, nih gini ya, nenek itu sebutan untuk wanita. Oke. Jika dari rahim kita belum ada anak, kita kan punya adik atau punya kakak, yang mana misalnya adik kita atau kakak kita sudah mempunyai cucu. Kalau kita sih belum. Kayak gue belum, karena anak gue masih kuliah. Tapi kakak gue sudah punya cucu, atau adik gue sudah punya cucu. Nah, itu manggilnya ke kita apa? Gue tanya sama lu pada dah. Apa tuh manggilnya? Iya. Ya itu maksud gue gitu loh. Bukan harus. Makanya gue Niki dulu manggil gue nyantai aja, karena kakak gue, adik gue emang udah punya cucu. Kan manggil kita apa? Nenek kan. Masa manggil kita kakek? Kan nenek. Gitu loh. Kenapa kenapa aku harus marah? Kakak aku sudah punya cucu. Ada adik aku juga sudah punya cucu. Kalau dia manggil nenek sama aku, cucunya yang manggil nenek, masa manggil tante? Bun, si Reok nggak nongol-nongol lagi apa semedi? Betul itu Bun, sama kayak di keluargaku. Iya gitu loh. Bukan harus cucu itu lahir dari rahim kita, bukan. Nah, gimana kabarnya sama orang yang tidak punya anak? Berarti dia sampai ini nggak panggil nenek, karena dia nggak punya anak kandung. Gimana tuh? Jadi sebutan nenek itu tidak ini aku menjawab kalian ya. Sebutan untuk aku loh ya. Sebutan nenek itu biar aja orang sebut kita nenek. Kayak gue nenek gayung, iya emang. Nenek ini iya nggak apa-apa. Berarti kita nenek terseksi, nggak apa-apa. Kenapa? Emang kan memang sebutan untuk Indonesia tuh nenek. Kalau misalnya anak gue belum married, gue belum dipanggil nenek. Anak kakak gue ada, anak adik gue ada yang udah punya cucu. Gak manggil gue nggak mungkin kakak, nggak mungkin tante, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi sebenarnya tidak, kalau menurut gue ya gitu, nggak masalah juga. Kenapa gue akan marah kalau gue dipanggil kakek? Nggak harus anak gue. Misalnya nih ada seorang ibu, dia nggak punya anak ya, mandulita. Lah terus sampai dia nanti umur 80 nggak boleh panggil nenek? Nggak boleh, karena dia nggak punya anak kandung, kan nggak begitu. Jadi kalian yang nanya, oke, udah saya omong, itu buat saya loh ya, buat saya gitu ya. Karena kita warga negara Indonesia. Kecuali si kakek Sahrul dipanggil nenek, gue akan marah, gue nggak terima.
Karena si kakek Sarul panggilannya kakek. Gak mau gue kalau dia dipanggil nenek. Kalau di kampung mbah ya, betul mbah, betul mbah, eyang, betul. Karena ada anak kakak kita atau anak adik kita yang sudah melahirkan, betul. Nah, kalau Sarul dipanggil nenek, gue yang akan protes. Ini bunda aku sekarang, ih peres gitu. Oke sayang ya, aku ini dulu mau apa? Mau siap-siap dulu. Aku mau ada meeting hari ini. Meeting dengan pemilik-pemilik batu bara. Ada 3 pemilik batu bara dari Kalimantan, dari Palembang, Kalimantan Timur sama Banjar. Aku hari ini mau meeting. Aku siap-siap dulu. Thank you. Doain ya, semoga Bismillah profesi aku yang baru sebagai buyer batubara insya Allah bisa deal. Thank you semuanya. Aku bisa membeli pemilik-pemilik batubara yang punya barang yang bagus. 4 kadarnya ya. Thank you.